Setelah ramai polemik wacana denda damai untuk koruptor, Menteri Hukum Supratman Andi Agats Jumat 27 Desember 2024 mencabut wacana tersebut. Ia juga menegaskan tak ada amnesti untuk koruptor. Berikut penjelasannya. Ingin saya luruskan adalah menyangkut soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Karena itu ada ruangnya yang diberikan, dan ini bukan barang baru. Dengan pernyataan ini, pemerintah menegaskan tidak akan melanjutkan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Alasannya, mekanisme denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi. Wacana denda damai ini pertama kali dilontarkan Presiden Prabowo Subianto pada 18 Desember 2024. Gagasan ini kemudian terus bergulir, disampaikan oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Menteri Hukum. Melalui mekanisme itu, perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan asalkan pelaku tindak pidana membayar denda yang disetujui Jaksa Agung. Rupanya wacana ini menabrak aturan lain yang sudah berlaku. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Mahfud MD mengingatkan pasal 35 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan mengatur denda damai hanya untuk tindak pidana ekonomi, bukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, gagasan denda damai untuk mengampuni koruptor merupakan ide yang salah. Mantan Menko Polhukam ini menilai pemerintah hanya mencari dalil pembenar untuk menerapkan denda damai. Padahal Undang-Undang Kejaksaan sudah jelas mengatur bahwa denda damai hanya berlaku bagi tindak pidana ekonomi yang terkait dengan bea cukai, pajak, dan kepabeanan. Jika ada orang melanggar pajak atau bea cukai, biasanya mereka akan tawar-menawar untuk membayar denda damai senilai kerugian perekonomian negara yang diakibatkan. Di hari yang sama, selain menegaskan tidak melanjutkan wacana denda damai, Menhub juga menyebut tidak ada satupun koruptor dalam daftar 44.000 narapidana yang akan diberi amnesti atau pengampunan oleh Presiden. Pernyataan Supratman itu seolah bertentangan dengan pernyataan dari Menko Yusril Iza Mahendra. Pada 20 Desember, Yusril menyebutkan bahwa ada ribuan koruptor yang berpotensi mendapatkan kebijakan gerasi, amnesti, dan abolisi. Nah, mana yang benar ini?